I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Akhirnya, Donald John Trump, tokoh politik kontroversial asal Amerika Serikat ini telah resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Di hari pertamanya sebagai Presiden, Donald Trump melakukan manuver pemerintahan yang sangat serius dan mencengangkan. Untuk membersihkan pemerintahan Amerika dari warisan kebijakan era Biden, Donald Trump secara resmi telah mencabut puluhan perintah eksekutif pemerintahan sebelumnya yang ia anggap merusak ekosistem Amerika. Sebagai gantinya, Donald Trump telah menyusun sejumlah kebijakan baru yang ia nilai bisa membawa Amerika kembali pada masa kejayaannya. Mulai dari penyusutan pemerintahan hingga sejumlah kebijakan penting akan ia terapkan. Seperti apa kebijakan baru pemerintahan era Donald Trump? Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Salah satu kebijakan Donald Trump adalah peraturan tentang imigrasi Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi Trump ini adalah salah satu kebijakan yang mengundang perhatian publik Amerika dan juga dunia. Dalam pidato yang ia gaungkan di Capital One Arena, Washington, Donald Trump menyatakan bahwa ia akan menghentikan semua jalur masuk ilegal yang ada di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dieksekusi dengan baik, Donald Trump telah berjanji untuk mengirim tambahan pasukan militer di wilayah perbatasan. Kebijakan yang ia keluarkan sebagai deklarasi darurat nasional di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko ini telah ia rumuskan dengan matang. Selain menutup semua pintu bagi para pelaku imigrasi ilegal, Donald Trump juga memberlakukan kebijakan yang ia sebut dengan istilah Remain in Mexico. Dalam kebijakan ini, Trump mengharuskan seluruh warga Meksiko yang ingin mencari suaka di Amerika Serikat untuk terus menetap di Meksiko hingga dokumen imigrasi mereka selesai diproses. Selain itu, kebijakan Remain in Mexico ini juga secara resmi menghapus kebijakan Catch and Release era Biden, di mana semua keluarga imigran yang memiliki anak di bawah umur akan dipanggil untuk menghadap pengadilan, lalu kembali dilepaskan ke Amerika Serikat. Bagi Trump, kebijakan ini akan segera ia hapuskan. Bukan hanya itu, dalam pidatonya di Capital One Arena, Donald Trump juga menggaungkan bahwa ia akan memulangkan jutaan imigran yang memiliki catatan kriminal di Amerika Serikat untuk kembali ke negara asal mereka. Selain memulangkan para pendatang asing kriminal ke negara asalnya, Donald Trump juga menyatakan bahwa kartel Meksiko kini dicap sebagai organisasi teroris yang setara dengan ISIS maupun Al-Qaeda. Hal itu ia tetapkan sebab bagi Trump, tanggung jawab tertinggi yang ia miliki sebagai Presiden Amerika Serikat adalah membela negara yang ia pimpin agar terbebas dari ancaman dan invasi asing. Di samping kebijakan barunya perihal imigran di Amerika Serikat, Donald Trump pada kesempatan keduanya sebagai Presiden terpilih Amerika juga melakukan rangkaian manuver dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan. Misalnya, dalam persoalan ekonomi, Donald Trump menilai bahwa kebijakan energi yang diterapkan Biden selama ini cukup keliru. Hal itu ia ungkapkan akibat inflasi dan kenaikan harga yang berkaitan erat dengan pengeluaran pemerintahan yang berlebihan. Sebagai negara yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, Donald Trump berencana untuk menghidupkan kembali industri manufaktur di Amerika. Dalam pemerintahannya, ia akan fokus pada kekuatan produksi minyak dan gas bumi Amerika Serikat. Dengan kembalinya Amerika Serikat sebagai produsen minyak dan gas, Donald Trump juga akan kembali menghidupkan industri otomotif dengan meningkatkan produksi mobil. Selain kebijakan ekonomi dalam negeri, Donald Trump juga memiliki rencana besar terkait kebijakan ekonomi luar negerinya. Untuk perdagangan luar negeri, Donald Trump akan menerapkan kebijakan yang dapat disebut sebagai layanan pajak eksternal. Dalam kebijakan ini, Donald Trump berkomitmen untuk mengenakan pajak dan bea kepada negara asing demi memperkaya warga Amerika Serikat. Riak-riak kebijakan pun mulai tercium. Hal ini ditandai dengan ancaman Trump terhadap para negara anggota BRICS. Dalam ancamannya, ia menyatakan bahwa Amerika akan mengenakan tarif 100% apabila BRICS berhasil melemahkan dolar Amerika.
Dalam kebijakan politik luar negerinya, pemerintahan Donald Trump kelihatannya cukup agresif. Hal ini tercermin dalam sejumlah pernyataan yang dilontarkan Trump terkait rencana politiknya untuk menguasai sejumlah wilayah. Wilayah pertama yang ingin dikuasai Trump adalah terusan Panama. Terusan ini merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Sebagai terusan yang bertanggung jawab atas keberhasilan hampir sebagian prosesi pengantaran kontainer Amerika Serikat, membuat terusan ini menjadi salah satu objek vital dalam keberlangsungan perekonomian Amerika. Dalam pernyataannya, Donald Trump menyatakan bahwa ia akan mengambil alih terusan Panama. Aksi itu ia rasa perlu dilakukan, sebab pemerintah Amerika merasa bahwa terusan itu sudah tidak netral dan telah dikuasai oleh China. Ambisi politik Trump dalam menguasai wilayah vital di luar kedaulatannya tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Selain terusan Panama, Donald Trump juga menyatakan bahwa ia ingin mengambil alih Greenland. Keinginan itu ia rasa perlu sebab di tengah gejolak geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, Donald Trump merasa perlu untuk mengakuisisi Greenland demi keamanan nasional mereka. Tentu saja, hal ini membuat banyak pihak melontarkan opini terkait pernyataan kontroversi itu. Di pihak Rusia, juru bicara Kremlin menyatakan bahwa ancaman itu sampai saat ini dipastikan hanya sebatas pernyataan. Kremlin menyatakan bahwa pernyataan seperti ini dapat muncul akibat persoalan bilateral antara Amerika dan Denmark. Selain Rusia, Denmark melalui Perdana Menterinya Mette Frederiksen mengungkapkan bahwa Greenland merupakan milik rakyat Greenland dan tidak ada satupun yang dapat mengambil hak itu dari mereka. Selain menyatakan keinginannya untuk mengambil alih terusan Panama dan Greenland, Presiden Donald Trump juga diketahui telah menekan perintah eksekutif untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Selain ambisi untuk menguasai beberapa wilayah, Trump juga mengambil serangkaian kebijakan politik luar negeri penting, seperti mendukung perdamaian dan gencatan senjata di Gaza, mendesak Putin untuk menghentikan perang di Ukraina, hingga menyelaraskan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu NATO. Bila kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump terdengar cukup agresif, maka kebijakan dalam negeri Donald Trump juga dapat dipastikan akan berjalan selaras. Hal itu dapat kita lihat bagaimana kebijakan penghapusan identitas gender di Amerika Serikat. Reformasi dalam kebijakan terkait pengakuan gender yang diberlakukan Joe Biden kini terancam akan segera dihapuskan. Dalam pernyataannya, Donald Trump menyatakan dengan tegas bahwa hanya 2 gender yang diakui di Amerika Serikat saat ini hingga seterusnya, yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Donald Trump, hal ini merupakan upaya untuk mengembalikan Amerika sebagai negara yang menjunjung tinggi meritokrasi dan menjadi awal dari revolusi akal sehat. Selain menghapus kebijakan identitas gender era pemerintahan lama, Donald Trump juga diketahui telah menekan perintah eksekutif yang mendorong kebebasan berekspresi. Kedepannya, segala bentuk penyensoran akan diakhiri demi memulihkan hak-hak warga negara untuk bebas dalam mengekspresikan diri mereka. Di samping itu, Donald Trump juga menyatakan bahwa ia akan kembali mempekerjakan para anggota militer yang dikeluarkan dari kesatuannya akibat menolak kebijakan vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, bila dianalisis, kebijakan Trump soal imigrasi dan reformasi gender membawa dampak signifikan di dalam negeri. Pengetatan keamanan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko tentu saja meningkatkan rasa aman bagi sebagian masyarakat. Namun hal ini juga memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia. Selain kebijakan perbatasan, penghapusan identitas gender yang hanya mengakui 2 jenis kelamin tentu saja akan menuai dukungan dari kelompok konservatif. Akan tetapi, apa yang didukung kelompok konservatif dianggap merugikan bagi komunitas minoritas gender. Akibatnya, polarisasi di masyarakat Amerika pun semakin tajam. Selain polarisasi yang kemungkinan besar akan terjadi, dampak dari kebijakan luar negeri Trump juga dinilai akan menimbulkan sejumlah potensi konflik. Keputusan Trump untuk mengusir imigran dan menetapkan kartel Meksiko sebagai teroris tentu saja akan berpotensi memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu, kebijakan seperti ancaman tarif penuh kepada BRICS akan membuat Amerika berpotensi untuk mengalami perang dagang.
Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kecaman internasional terhadap ambisi Trump dalam menguasai Greenland dan terusan Panama. Akibat gerakan Amerika Serikat yang unilateral, hubungan Amerika Serikat dengan dunia internasional akan mengalami ketidakstabilan. Ambisi Trump untuk menguasai beberapa wilayah juga berpotensi untuk menimbulkan konflik baru dengan negara adidaya seperti Rusia dan China.